Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Akidah Akhlak akan mempresentasikan tentang akhlak pribadi. Akan saya mulai. Bismillah. Yang pertama ada sidik. Sidik dari kata asidku. Asidku yang artinya benar atau jujur. Lawannya adalah dusta atau bohong, al-kadhib. Kita sebagai seorang muslim selalu dituntut dalam keadaan benar, baik lahir maupun batin. Baik dari benar hati, benar kata, benar perkataan, benar perbuatan. Antara hati dan perbuatan itu harus sejalur, harus sama. Tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Di sini ada bentuk-bentuk sidik. Seorang muslim harus selalu bersikap benar dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Sidik terdiri dari 5 bagian. Sidik perkataan, benar dalam perkataan, as-sidik al-hadith. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam keadaan apapun, dengan siapapun, harus bisa berkata yang baik dan benar. Baik dalam menyampaikan informasi, menjawab suatu pertanyaan, dan memerintah ataupun yang lain. Seperti dalam hadis Nabi. Yang kedua, benar dalam pergaulan. As-sidq al-mu'amalah. Kita sebagai seorang muslim harus bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain, tidak bohong, tidak mendusta, dan tidak memalsu. Orang yang sidik dalam bermuamalah akan menjadi tawadhu' atau rendah hati, jauh dari sifat sombong dan juga ria. Yang ketiga, benar dalam kemauan, benar dalam azam, dalam tekad. Sebagai umat yang beragama, sebaiknya sebelum kita memutuskan suatu perkara atau suatu hal, lebih baik kita mempertimbangkan dulu baik buruknya, menilai dulu plus minusnya. Apakah yang dilakukan itu benar, bermanfaat bagi kita atau bagi orang lain, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Yang keempat, benar dalam janji. As-sidq al-wa'd. Apabila berjanji, kita sebagai seorang muslim akan selalu menepatinya. Mengingkari janji adalah sifat tercela. Dan salah satu sifat orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang selalu benar dalam janjinya. Al-wa'dul wa'id. Yang kelima, benar dalam kenyataan. As-sidq al-had. Seorang muslim akan menampilkan dirinya seperti keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu kenyataan, misal tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan tidak pula mengada-ngada. Dia akan melakukan yang sesungguhnya. Di sini adalah lawan dari kata sidik, yaitu adalah kebohongan. Sifat bohong adalah sifat tercela. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya seorang muslim tidak mungkin menjadi pembohong. Seorang muslim harus menjauhi dari segala bentuk kebohongan dan dalam bentuk apapun. Maaf, di sini agak sedikit berisik ya, karena di belakang sedang ada pembangunan asrama santri. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk kebohongan. Yang pertama adalah khianat. Sifat khianat adalah sejelek-jeleknya sifat bohong yang dimiliki oleh seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita berkhianat, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Yang kedua adalah ingkar janji. Sifat mungkir janji menunjukkan pelakuannya memiliki kepribadian yang lemah,
sifat itu mencabut kasih sayang dan mendatangkan kemudaratan. Mungkir janji menyebabkan waktu terbuang sia-sia dan melahirkan angan-angan kosong. Mungkir janji juga termasuk salah satu sifat-sifat orang munafik. Al-wa'dul wa'id, janji itu adalah hutang. Ingat. Yang ketiga adalah fitnah. Qala Allah Ta'ala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ada lagi, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tabayyun, menyelidiki kebenaran suatu berita sebelum mempercayai yang disampaikan oleh orang-orang fasik. Yang keempat adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu merupakan kebohongan yang mendatangkan kemudaratan besar bagi masyarakat dan juga termasuk dosa-dosa besar. Yang kelima adalah gunjing. Sifat menggunjing adalah sifat seorang yang memiliki jiwa yang sakit. Tidak ada keinginan dalam hidupnya. Yang ada hanya dia akan senang jika melihat seorang bermusuhan dan bertengkar. Allah memberi perumpamaan orang-orang yang memiliki sifat gunjing seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri. Apa yang kalian rasakan? Memakan bangkai saja sudah menjijikan, apalagi memakan bangkai saudara kalian sendiri. Bisa kita bayangkan sendiri. Oleh karena itu, sebaik-baiknya senjata melawan gunjing adalah dengan tidak mendengarkannya. Tidak mendengarkannya. Acuh tak acuh saja. Kita beralih ke sifat sesudahnya. Di sini ada sifat amanah. Amanah secara etimologis dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, perintah, keterangan, atau wejangan. Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman, aman, sehingga mukmin berarti orang yang beriman, yang mendatangkan keamanan. Juga yang memberi dan menerima amanah itu tersebut. Orang yang beriman disebut juga al-mu'min. Karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah sekaligus. Bila orang tidak menjalankan amanah, berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Amanah adalah jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya Amirul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kawan saya Gifari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk amanah. Dari pengertian yang disampaikan oleh kawan saya Gifari sebelumnya, dapat kita kemukakan beberapa bentuk amanah sebagai berikut. Bentuk-bentuk amanah yang pertama ialah memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Apabila seorang muslim dititipi oleh orang lain, misalnya barang berharga, sekalipun dalam penitipan tidak ada bukti transaksi tertulis, titipan itu harus dipelihara dengan baik dan pada saat dikembalikan kepada orang yang punya haruslah dalam keadaan utuh seperti semula. Bentuk-bentuk amanah yang kedua, yaitu menjaga rahasia. Seorang muslim akan dapat menjaga rahasianya, baik itu rahasia pribadi, keluarga, organisasi, dan lain sebagainya, agar tidak diketahui orang lain. Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, maka itulah amanah yang harus kita jaga. Bentuk-bentuk amanah yang ketiga, yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah suatu amanah yang harus dijaga. Hukumnya wajib.
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, baik keluarga ataupun kelompoknya, termasuk perbuatan yang tercela, yang melanggar amanah, maka hal itu menjadi hukumnya haram. Misalnya, seseorang yang dipercaya menjadi wakil rakyat, akan tetapi justru mengambil hak-hak rakyat, berarti dia telah menyalahgunakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat sebagai wakil rakyat. Bentuk amanah yang keempat, yaitu menunaikan kewajiban dengan baik. Semua tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka manusia wajib menjalankannya. Karena semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kecilnya akan dihisab pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk amanah yang kelima, memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia merupakan suatu amanah yang harus dijaga dengan baik, termasuk di dalamnya umur, kesehatan, rezeki, nikmat, harta, benda, dan lain sebagainya. Misalnya, harta, benda yang diberikan oleh Allah harus digunakan untuk mencari ridha Allah, selalu bersyukur, dan membiasakan bersedekah. Selanjutnya setelah amanah, yaitu istiqomah. Istiqomah secara etimologis, istiqomah berasal dari istiqomah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi, akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Iman yang sempurna adalah iman yang mencangkup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan. Seseorang yang beriman harus dapat beristiqomah dalam 3 dimensi tersebut. Ibarat berjalan, seorang yang berjalan kemudian beristiqomah akan selalu berjalan kepada yang lurus, yang cepat dalam menghantarkan tujuan. Hal ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan yang benar untuk mensucikan hati dan dirinya. Tentulah orang yang beristiqomah akan mengalami beberapa ujian dari Allah. Ujian dari Allah tidaklah berupa kesedihan semata, melainkan ujian dari Allah termasuk kesenangan juga. Namun, seseorang yang istiqomah akan tetap teguh dalam menghadapi kedua ujian tersebut. Dia tidak akan pernah mundur terhadap ancaman, kemunduran, hambatan, dan lain sebagainya. Tidak terbujuk oleh harta, benda, kemegahan, pujian, kesenangan. Buah dari istiqomah dalam surah Fussilat ayat 30-32 dijelaskan beberapa buah yang akan dipetik oleh orang yang beristiqomah baik di dunia maupun di akhirat. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa buah dari istiqomah adalah orang yang beristiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, sedih yang negatif. Misalnya, takut menghadapi masa depan, takut menyatakan kebenaran, namun yang beristiqomah senantiasa akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya di dunia karena akan dilindungi oleh Allah. Kedua, akan mendapatkan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijamin akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan perjuangan di dunia. Demikianlah sikap istiqomah memang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Karena tanpa sikap seperti itu, seseorang akan cepat berputus asa dan cepat lupa diri, dan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam arus. Orang yang tidak beristiqomah ibarat baling-baling di atas bukit yang berputar menuruti arah angin yang berhembus. Pembahasan selanjutnya yaitu iffah. Iffah secara etimologis adalah bentuk masdar dari affa ya'iffu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula oleh bentuk dan rupanya,
tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Untuk menjaga kehormatan itu, diri tersebut, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, Muhammad Yarsal Niode. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yarsal Niode dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan yaitu akhlak pribadi yang akan melanjutkan dari saudara Amirul. Jadi saya melanjutkan yang tentang bentuk-bentuk ifah. Bentuk ifah dari Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh dari ifah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga pandangan, penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Islam mengajarkan, terutama bagi orang miskin, untuk tidak menadahkan tangannya. Islam juga menganjurkan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap iffah mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi ini. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam ketidakjujuran. Jangan sekali-sekali berkata bohong, ingkar janji, khianat, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke mujahadah. Mujahadah, istilah mujahadah berasal dari kata jahada, yuhahidu, mujahadah, jihad, yang berarti mencurahkan segala kemampuan dalam konteks akhlak. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepas diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Secara terperinci, objek mujahadah ada 6 hal, yaitu yang pertama, jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan atau dalam istilah Al-Quran fukur. Yang kedua yaitu hawa nafsu tidak terkendali. Yang ketiga yaitu syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mentuturkan hawa nafsunya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada akhirat. Yang kelima yaitu orang kafir dan munafik yang tidak pernah puas hati sebelum orang-orang beriman kembali menjadi kufur. Yang keenam yaitu para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, cara mujahadah. Setelah menjadi 6 hal yang menjadi objek mujahadah di atas, maka kita perlu berusaha mencurahkan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk menghadapinya. Secara garis besar ada 3 cara mujahadah. Yang pertama, sebagai landasan teoritis atau berusaha sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu melakukan amal ibadah praktis yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat mental spiritual dan meningkatkan semangat juang untuk menghadapi semua tantangan dan amalan di antara lain. Di antaranya itu mendirikan sholat, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir dan berdoa, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menghadapi hambatan luar
adalah dengan jihad. Mulai dari jihad dengan harta, benda, ilmu pengetahuan, tenaga, sampai dengan nyawa. Nah, itu dari muhajah. Dan kita akan lanjut ke syaja'ah. Syaja'ah artinya berani, tapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa mempedulikan apakah dia berada di pihak benar atau yang salah. Dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsu, tetapi berani yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh kebenaran. Bentuk-bentuk keberanian yang pertama adalah keberanian menghadapi musuh dalam peperangan atau yang disebut dengan jihad fisabilillah. Seorang muslim harus berani terjun ke medan perang untuk menegakkan dan membela kebenaran. Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat berani jika ia memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Yang kedua itu adalah berterus terang dalam kebenaran. Kulil haq walau kana mu'ran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kulil haq walau kana muran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim adalah juga salah satu bentuk jihad bil lisan. Jelas saja dibutuhkan kebenaran menanggung segala risiko bila kita senantiasa berterus terang dalam kebenaran. Yang ketiga yaitu mengakui kesalahan. Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut adalah tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, dan bersikap lempar batu, sembunyi tangan. Sebaliknya, orang yang memiliki sifat syaja'ah berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu bersikap objektif pada diri sendiri. Ada orang yang cenderung bersikap overestimasi terhadap dirinya, menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada yang bersikap underestimasi terhadap dirinya, yakni menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani bersikap objektif dalam mengenali dirinya yang memiliki sisi baik dan sisi buruk adalah contoh sifat syaja'ah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.